Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Salam sehat selalu dan salam ekspor. Kembali lagi di Export Expert Talk, sebuah podcast bincang santai mengenai ekspor yang hadir tiap hari Sabtu jam 9 sampai dengan jam 10 pagi di TV Desa dan nantinya akan diriran di channel kami Export Expert Indonesia. Podcast ini sudah hadir selama 52 kali berturut-turut dalam 52 minggu. Nah, di sini kita menghadirkan expert di bidang ekspor tentunya yang akan memberikan informasi, memberikan motivasi tentunya kepada kita semua mengenai ekspor. Nah, pada pagi hari ini kita kehadiran salah satu expert yang saat ini sedang mengikuti pameran internasional di Amerika. Nah, ini ada 10 startup Indonesia yang dibawa oleh Kementerian Pariwisata untuk memamerkan inovasi mereka di pameran South by Southwest di Austin, Texas, Amerika. Nah, kita kehadiran salah satu di antaranya. Sebelum kita berbicara lebih lanjut, berbincang lebih lanjut dengan beliau, kita saksikan dulu apa itu pameran South by Southwest dan siapa saja yang ikut di pameran tersebut. Bisa diputar, Mas, selamat. Ten startup companies from Indonesia will once again participate in the South by Southwest Festival 2022 in Austin, Texas. This is the 6th time that Indonesian startup participated in one of the biggest creative industry festivals in the United States. In South by Southwest Festival 2022, the Indonesian Pavilion will come up with the theme of exploring digital wonders of Indonesia, presenting 10 digital-based startups, namely 1. Peduli Lindungi, 2. Sahabat Gemar Ikan, 3. Ruang Guru, 4. Ruang Halal, 5. Tiga Token Digital, 6. Eresto, 7. Lookup Point, 8. UMG ID Lab, 9. Omni Hotelier, 10. Everidea Interactive. The South by Southwest Festival will be held from 11th to 20th of March 2022 on a hybrid basis. And due to the outbreak of COVID-19, as well as Indonesian government restrictions on traveling, these 10 startups will only exhibit at the Indonesian Pavilion through the virtual exhibition platform. Nah, luar biasa. Kerabat desa, eksportir dan calon eksportir sekalian, itu tadi preview ya dari pameran yang sedang dilakukan saat ini. Jadi dilakukan pada kemarin mungkin pembukaannya tanggal 11 sampai dengan 20 Maret 2022 di Austin, Texas, Amerika Serikat. Nah, ada 10 tadi disampaikan, 10 startup Indonesia yang memberikan atau menyampaikan atau mempromosikan inovasinya. Salah satunya kita undang di sini adalah dari ruanghalal.com. Kita kehadiran CEO-nya, foundernya langsung, Bapak Haji Lukas Dedi Setiawan, MBA. Selamat pagi, Pak Haji. Apa kabar? Masih mute nih, Pak Haji nih. Mohon maaf ya, selamat pagi Mas Darius. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sehat, Pak Haji? Sehat, ya Mas. Asal nama aja Mas. Siap. Ya. Itu mohon maaf itu karena pesan ibu saya, jadi saya ngasih namanya di LinkedIn kayak gitu. Oh iya, ya tapi pas itu Pak Lukas atau Pak Dedi nih manggilnya nih. Dedi aja Mas, Dedi. Oke, Pak Dedi. Jadi itu memang pesan ibu harus kita laksanakan kan. Kita kan harus mensukseskan apa yang disampaikan, amanah ibu lah, gitulah. Nah, terus kemudian ini menarik sekali ruanghalal.com ya.
Pak Dedi ya. Saya kemarin kebetulan sedang searching, jadi saya sudah cerita dengan Pak Dedi juga. Saya aktif di Asosiasi Platform Digital Ekspor Indonesia dan juga asosiasi tersebut sebagai penggerak dari Global Halal Hub yang diresmikan oleh Pak Wapres tanggal 27 Januari 2022 yang lalu. Jadi saya nyari nih teman-teman aktivis tidak hanya di Indonesia, Pak Dedi. Beberapa waktu yang lalu kalau sempat lihat podcast saya ini, saya undang juga teman kita juga dari Meksiko, Halal Quality. Beliau kebetulan orang Indonesia juga, punya halal di sana. Nah itu diundang juga. Nah ini salah satunya saya ternyata nggak sengaja kenalan dengan saudara baru nih, dengan Pak Dedi yang ternyata sekarang sedang ikut pameran di Amerika. Betul ya Pak Dedi ya saat ini ya? Mas. Alhamdulillah ya, ikut mewakili Indonesia di Austin, Texas ya. Di South by Southwest Festival. Iya. Siap. Nah ini mungkin bisa sebelum kita bicara detail mengenai apa itu ruang halal, Pak Dedi mungkin kita dulu background-nya dan kenapa sih bisa ikut terpilih menjadi salah satu wakil Indonesia dari 10 startup ya. Di situ ada Peduli Lindungi, setiap hari kita pakai, ada Ruang Guru juga. Nah ini mungkin pengen dengar juga ceritanya, ruang halal itu apa hubungannya sama ruang guru? Ada beberapa yang lain nih. Monggo Pak. Iya, terima kasih Mas Aris atas waktunya. Selamat pagi semuanya, saudara-saudara sekalian di TV Desa. Satu lagi Pak Dedi, selamat malam juga karena acara ini dirilai langsung oleh Pavilion Indonesia di pameran tersebut di South by Southwest. Benar. Kalau mau di mix bahasa Inggris biar teman-teman bule kita juga tahu nih. Silakan, monggo. Okay, thank you very much for the time. We are from Halal Indonesia. I am Lucas Setiawan as a founder, and there Mr. Arwi Bueno as a CMO or founder in Jakarta, and we we have an office in Purworejo and Yogyakarta, also in Jakarta as well. For the time, I'd like to introduce what is Ruang Halal. Ruang Halal is integrated halal marketplace. So we know that the halal business in Indonesia and overseas nowadays going bigger and bigger, and the demand of the Muslims in Indonesia, of course, the biggest Muslim country in the world, and in US also the Muslim community becoming big, and it will we realize that it will need more halal products for Muslim community itself, and also the other community, because what if we consume the halal food, for example, the process and the other parameters that needed to produce the halal certification, it is very clean and healthy. So it's not only for Muslim community, right, Pak? Yes, of course, because in overseas and international communities also, my colleagues in overseas, although they're not Muslim, they consume the halal food as well, because the healthy of the product itself. So I think Indonesia itself, as the biggest Muslim country, have to be the leader in this halal industry. So that's right, Pak Dede. So we are not only becoming the market of the halal products, but we are also have to be the player itself for the halal industry, and we can support all of the halal products, not only to Indonesian but to all of the world. Yes, of course. Mas Aris, jadi silakan Pak, lanjut. Mungkin tadi ada presentasinya sudah ada dalam bahasa Inggris, tuh saya sudah membaca, jadi kita bisa lihat secara langsung nih. Kita mix saja. Jadi ini kenapa kita lakukan di TV Desa, Pak Dedi. Jadi seperti kita ketahui bersama, ekspor ini sekarang menjadi suatu kewajiban lah. Kita nggak bisa main di dalam negeri saja,
karena apa namanya bahkan mungkin 5-10 tahun lagi kita jualan di dalam negeri aja mungkin kesulitan karena namanya perdagangan bebas global, semua barang juga bisa masuk. Jadi yang dilakukan Pak Dedi ini sudah tepat sekali dengan kita mencoba mentargetkan juga di luar, salah satunya di Amerika. Nah ini kita ingin mendengar, nanti kalau ini memang tadi di-share secara langsung di Pavilion Indonesia di South by Southwest, presentasinya itu kelihatannya juga sudah dalam bahasa Inggris, jadi biar kita yang di Indonesia juga paham, kita presentasinya bahasa Indonesia, nanti biar bulenya melihat yang presentasinya yang dalam bahasa Inggris, Pak Dedi, monggo. Oke, Mas, cuman ini saya pakai ini ya, pakai browser ya, soalnya ini kayaknya PDF ya Mas. Saya nggak apa-apa, biar ada gambaran saja nih. Iya, bikinnya di Canva. Ya. Oke Mas, ya. Jadi Ruang Halal is integrated halal marketplace. Jadi Ruang Halal itu adalah sebuah marketplace. Sebentar, belum saya share ya? Belum. Sebentar, maaf. Oke. Sudah kelihatan Mas? Ya, udah kelihatan. Ya. Okay, thank you very much. We'll try to explain what is Ruang Halal is. Ruang Halal is integrated halal marketplace. Jadi Ruang Halal itu adalah marketplace halal yang terintegrasi. What we do, we supporting micro small medium enterprises to get halal certification and certification, and then we also as for hub for SME SMEs from Indonesia, and we provide marketplace for halal product and services. Also, we're supporting SMEs to scale up their business. About the legal company, we register in Purworejo, Central Java, Indonesia in January 7, 2020. And then we have just in Purworejo and also in EDS, because we incubated at Fund Incubation in Universitas Gadjah Mada and Ministry of Cooperative and SMEs of Indonesian government in Yogyakarta. Our Instagram @rahal_official and email info@rahal.com, also www.rahal.com. Jadi di sini kenapa kita ini ya teman-teman membuat Ruang Halal, karena ada beberapa permasalahan, the problems, need specific marketplace for halal food as a grab, because Indonesia is the biggest user, and then MSME to go digital in 2024, as well as Indonesian government budget, and then need more halal certification and assistance for MSME, and the last is need more MSME product export to support recovery in pandemic era. Jadi di sini teman-teman untuk recovery dari era pandemi ini, salah satu jalan adalah dengan meningkatkan nilai ekspor, karena memang ternyata di lapangan itu setelah kita pelajari itu ternyata produk UMKM Indonesia itu sangat diminatin di luar negeri, dalam artian kualitasnya itu bagus-bagus dan bahkan lebih bagus daripada produk yang biasa masuk ke Indonesia. Saya nggak ingin menyebutkan negara teman, cuman dia adalah misalkan barang-barang yang KW berapa, nah itu yang masuk Indonesia. Sebenarnya UMKM Indonesia itu juga di luar negeri itu diminati orang karena mutunya gitu loh, Mas. Mutunya itu memang benar-benar qualified gitu loh, dibanding produk yang negara sebelah gitu. Begitu. Jadi di sini sebenarnya kita harus bisa berkolaborasi ya, karena saya yakin pemerintah itu sangat concern di hal ini, dan banyak pengusaha di Indonesia itu yang memang actually they also interested in this business about the marketplace or maybe the export itself. Ya, jadi sangat diharapkan bisa berkolaborasi untuk istilahnya meningkatkan value-nya, meningkatkan kekuatan gitu kan. Kalau misalkan kita kecil-kecil banyak, cuman kita bisa saling berkolaborasi, kan itu akan lebih bagus Mas, daripada kita gede sendirian gitu kan. Mungkin gitu. Terus solution we provide two solution, online and offline. And the first online, we provide the halal marketplace platform with halal.com. It is easy, secure, and many options for payment already integrated with
Payment Gateway and Korea in Indonesia or Korea, and also we collaborate with PT Pos Indonesia for shipping company. And variant product, food and beverage, cosmetic, pharmacy, physical, also, etc. We are trying to get more feel about the trade itself. We have collaborate. I mean that we have signed the MAU with some startup and also the premium product of the SMS itself in cosmetic and then in technology also, food and beverage also. And about the offline, we provide supporting SMS for teaching or increasing the product quality, for example, packaging, branding, and digital marketing, and also Expo Hub for SMS to scale up the market and mentoring SMS to get halal certification, because the in the field di lapangan itu kasus yang terjadi sebagian itu besar adalah kesulitan dari UMKM untuk mengurus sertifikasi halal. Jadi sebenarnya dari pihak pemerintah itu sudah misalnya menggratiskan, ada option gratis dan reguler ya yang berbayar. Jadi kalau yang gratis itu kan mulai dari NIB itu gratis. Terus program sertifikasi halal itu juga gratis yang sehati tahun kemarin, yang sekarang mungkin berubah ke self declare, cuman kita belum dapat juknisnya dari PTSI ya, sebagai antar kita dari BUMN untuk sertifikasi halal ini. Jadi istilahnya dari atas itu sudah disediakan sistem, cuma di lapangan mungkin banyak yang ini agak mungkin kurang, mungkin belum familiar Mas ya, untuk mungkin mengakses ke website atau pakai aplikasi untuk mengurus bikin NIB yang berbasis resiko. Nah itu permasalahan terjadi di lapangan, dan kita masuk ke situ untuk berusaha solving problem di situ gitu. So, and then the product review, we have application, we can see the UX like that, user experience. We have a shipping company and then payment gateway, QRIS, and then bank transfer or Indomaret, Alfamart, and credit card or maybe a future account. And then the service of review. Yeah, for the export itself, we collaborate with two aggregator, that is Karim International and Bisnet. So we collect the fact we collect the product from SMS in Indonesia, and then we send to overseas using two aggregator, Karim and Bisnet, for attending the trade show, for example, hybrid trade show in Kenya or in Oman and the other place. This is and this is the one sample case of our supporting SMS in Indonesia. We collaborate with our partner in Dubai. This is Mrs. Laila Rahel. She is an entrepreneur and she's in Dubai. Dubai, yeah. She's Arabian from Saudi Arabian, but she lives in Dubai and she has a company and networking to Africa and very good in networking, and she is a womanpreneur ya Mas ya. Jadi di sini kita itu kemarin kita waktu project implementasi dari Kemenperin, because we included as one of the finalists of Star of Industry from Ministry of Industry of Indonesia. We collected with Suitsande, represented by Mr. Andrew Mida, who is going to Dubai Expo from as Yogyakarta representative, and then we arrange him to meet our network in Dubai for getting presentation for investment and selling of the product gitu Mas. Jadi
salah satu yang bisa kita lakukan itu. Jadi kita berusaha memanfaatkan jaringan kita yang di luar untuk mendatangkan mungkin ya investasi ke Indonesia gitu. Ya bukan cuma kita aja, kita sebenarnya butuh investasi juga. We also need investment, but we try also to share our network for our partner in Indonesia from a startup or SMEs itself. And then why Indonesia, US international market? Because the halal food and other inquiries in Indonesia, US and international market of Lehigh, we want to support Indonesia to become center for industry in the world. So as the biggest Muslim country in the world, I think that Indonesia have to take the peran ya. Indonesia harus mengambil peran itu, Mas. Jadi jangan sampai kita kalah dengan mungkin Thailand yang notabene bukan Muslim majority ya. Jadi kita harus memang berpacu dengan dengan kompetisi dengan negara lain, dan saya lihat dari government sendiri memang dari pemerintah Indonesia sudah sangat ini ya signifikan ya untuk memacu itu, dan tinggal kitanya aja Mas, maksudnya di lapangan bisa saling support untuk kemajuan inilah, untuk kemajuan UMKM dan mungkin Indonesia, karena memang halal itu sangat ini ya krusial ke depannya. Memang seperti yang peraturan kalau nggak salah PP ya, itu kan 2024 tuh harus ini harus semuanya semua makanan minuman harus ada halalnya, yang memang halal ya. Kalau yang 2026 itu kan untuk ini fashion ya, jadi memang begitu. Dan itu dengan adanya label halal itu kan akan meningkatkan value, akan meningkatkan nilai daya jual produk itu sendiri kan. Kita bisa misalnya ke Arab, Saudi, ke Middle East, kemana udah ada halalnya. Nah, tapi di luar juga sebenarnya nggak ini ya. Di luar itu sebenarnya bukan cuma di negara yang Muslim aja sih, yang majority Muslim, cuma di negara yang minoritas Muslim juga banyak sekali kebutuhan halal, misalkan di Jepang atau di Korea atau mungkin di negara-negara Barat yang memang notabene itu banyak orang dari Indonesia atau negara lain yang beragama Islam yang memang di situ. Jadi itu pasar-pasar yang sangat besar dan memang mereka sangat concern ya untuk halalnya itu, Mas, gitu. Kalau di Indonesia sendiri, in Indonesia it's very big for the halal food itself, because in 1 year, according to the research, more than 100 billion ya, 100 billion US dollar for the circulation of halal food. Jadi lebih dari 1.000 triliun di Indonesia itu sebenarnya per tahun itu perputaran uang untuk di industri halal, makanan halal itu sendiri. Jadi itu belum digarap dengan maksimal. Jadi di situ kita coba masuk ke situ, Mas. Gitu. Kalau untuk bisnis model, kita biasa standar marketplace masih ada membership, enterprise, withdrawal, and then commission from transaction, seperti PPOB dan sebagainya. And then the offline, we take the success fee for export transaction and then participant fee for that export in foreign country, and then distributor of SMEs products, and then mentoring SMEs for halal education and others, and then facilitator for product scanning of SMEs-nya nih. Yang nomor 5 ini juga kita baru, Mas. Jadi for canning industry of SMEs product itu sangat kita harapkan, karena memang di Indonesia banyak sekali produk yang berkualitas, dan kalau untuk diekspor mungkin harus dikalengkan gitu begitu. Kemudian traction-nya, jadi kita marketplace itu baru sekitar 500 produk lebih dan 500 merchant join dan sekitar 25.000 visitor per bulan dengan berbagai various product. And then we have a strategic partnership with Tati. We collaboration with PT Sufi Indonesia as LPH, Lembaga Pengusaha Halal for Halal Education, and then Hybrid Food Trade in overseas, and this matching with MBSA, TGP. This is collaboration with business, of course, and then collaboration with Universitas Syekh Kuala Aceh for marketing their product in. Jadi kita kerjasama juga dengan Syekh Kuala Aceh untuk ini, Mas, memasarkan produk mereka, kan mereka punya produk
punya unit bisnis yang produknya sangat banyak gitu. Ya. Dan kemudian kita yang terakhir kolaborasi dengan UPI MB45 di Jogja untuk untuk pengalihan produk itu, dan yang terakhir kita juga kolaborasi dengan PT Pos untuk untuk ini Indonesian Post Company for shipping and then display the product of SMS in Indonesia. Kalau untuk ini, alhamdulillah untuk pencapaian kita ada beberapa tahun 2021 yang paling banyak ya. Jadi ini Mas, kemarin kita sempat juara di Business Idea in PKS national level, and then finalis of industry, Ministry of Industry of Indonesia, and then H1 position of Ministry of Cooperative and Sms of the Republic of Indonesia and UGM, and then saya ini kemarin disawat sebagai ini transfer dari funding, and then itu BESPO 2020 by Ministry of Industry of Indonesia. Kolaborasi tadi di sini kita berusaha untuk yang kedua itu untuk untuk mensertifikasi halal dari UMKM di funding. Terus di samping itu juga kita juga membuka pintu untuk komunitas UMKM yang memang ingin mengurus sertifikasi halal lewat kita dan PTSI. Kemudian kita lagi ongoing untuk kolaborasi dengan UMKM di DIY dan tempat lain, dan kooperasi di Jogja juga untuk canning industry. Kalau untuk timnya, jadi di sini intinya 3 orang, saya sendiri, terus Bu Vivian, Mbak Vivian, terus Mas Ari, terus ada beberapa yang kemarin kita sempat ini representative in 36 Indonesia. Jadi kita lagi menjaring perwakilan kita di beberapa kota untuk nanti tujuannya adalah untuk ini bisa mengkoordinir di kota-kota tersebut. Kalau kemarin sempat juga ada yang immersion dari MMU di Jakarta, terus yang ini lagi mau masuk dari SMU Singapura, terus ada beberapa dari lulusan fresh graduate yang immersion juga tempat kita. Kalau satu lagi, kebetulan ini satu lagi saya jadi ini kemarin ditawarin jadi advisor di sebuah venture di US. Cuman masalahnya dia tidak mau injek ke startup yang digital. Jadi maunya dia yang based on property. Jadi agak susah ini. Cuman kita lagi memang biasa cuma advisor aja sih, cuman ngasih wacana aja. Di Indonesia tuh apa aja yang bisa diinjek untuk masalah yang based on property, jadi project yang based on property gitu. Mungkin begitu Mas Aris. Siap. Stop ya ini ya. Oh boleh. Wah ini luar biasa nih Pak Dedi nih, dari ceritanya memang halal itu memang kembali lagi kita jangan hanya menjadi pasar kita sudah luar biasa besarnya. Memang tadi diwajibkan di tahun 2024 ya kalau nggak salah ya, intinya seluruh produk halal yang beredar di Indonesia itu harus bersertifikasi halal. Tentu tidak hanya itu saja tujuan kita ya, kita tidak hanya jadi pasar, tapi kita bisa membawa produk-produk kita itu tadi yang memang sudah diakuin kehalalannya, keasliannya oleh masyarakat kita, komunitas muslim di Indonesia, itu tentunya dengan harusnya lebih mudah untuk bisa kita jual ke luar negeri, khususnya ke komunitas halal atau komunitas muslim di seluruh dunia. Sebelum kita bicara lebih detail lagi nih Pak Dedi, ngobrol-ngobrol santai saja, nanti kita akan ada beberapa iklan yang mau lewat berikut ini.
Salam ekspor. Kembali lagi di Export Expert Talk, sebuah podcast mengenai ekspor yang hadir tiap hari Sabtu jam 9 sampai dengan jam 10 pagi, yang tentunya bisa disaksikan juga rerunnya di channel YouTube Export Expert Indonesia dan juga di aplikasi kami, aplikasi Android Export Expert Indonesia. Jadi bagi yang belum download aplikasi Androidnya, silahkan download langsung ke Google Play, search aplikasi Ekspor No Ribet, Ekspor Expert Indonesia. Di situ ada beberapa fitur, salah satunya fitur podcast di mana kita bisa melihat lagi bincang santai kita dalam aplikasi tersebut. Nah, Pak Dedi, itu tadi iklan sedikit mengenai aplikasi kami juga, Pak. Jadi ini memang sengaja kami buat supaya kita semua bisa belajar mengenai ekspor, memberikan motivasi kepada kita semua, termasuk kepada saya sendiri. Jadi saya di sini ya tiap Sabtu, tiap Minggu saya harus cari teman baru, saudara baru. Alhamdulillah saat ini saya ketemu dengan Pak Dedi, bisa dapat informasi mengenai ekspor dan men-share informasi ini kepada seluruh masyarakat Indonesia, kepada viewers yang lihat podcast ini, dan tentunya mereka juga bisa mempunyai keyakinan bahwa produk Indonesia itu bagus. Kalau umpamanya kita di asosiasi PD untuk diekspor, Pak Dedi, dan juganya tentu bisa juga masuk ke dalam platform Pak Dedi nih di ruanghalal.com. Nah, ini kita mau bincang-bincang santai nih. Nanti kalau ada yang ingin tanya secara langsung ke Pak Dedi, silahkan, karena ini juga lewat media Zoom juga ya, Pak Dedi ya. Jadi ruanghalal.com itu apakah web base saja atau ada aplikasinya, Pak Dedi? Ada aplikasinya, Mas. Ada aplikasinya juga. Ya, cuman memang kita memang mungkin lebih banyak yang akses ke web ya. Kalau ke aplikasi mungkin sudah aja, cuman mungkin belum sebanyak yang akses ke web gitu. Oke, siap. Jadi bisa juga di-download lewat Android, iOS ada juga, Pak Dedi? iOS lagi mau launching. Ya, lagi mau launching mungkin minggu ini. Siap. Wah, berarti pas sekali nih, nanti ketika di launching itu mungkin bisa lebih kita promosikan lagi. Mungkin sebagai informasi, saya 2015 sampai dengan 2018 pernah ditugaskan di Sydney selaku kepala ITPC Sydney. Di situ memang rata-rata pengguna mobile apps-nya di sana rata-ratanya menggunakan iOS, Apple. Jadi kalau kita mau masuk ke pasar luar negeri, kebanyakan mereka menggunakannya yang iOS itu. Walaupun kalau Android, kalau kita bicara di Indonesia mungkin 80%-nya Android. Jadi kenapa saya juga developnya Android dulu, karena sementara saya buka di Indonesia. Karena iOS itu memang mahal nih, Pak Dedi nih untuk develop nih. Gitu. Ya, lumayan, Mas. Siap. Nah, ini tadi saya lihat ada beberapa hal yang menarik dari presentasi Bapak. Canning ya salah satunya ya. Jadi produk UKM itu dikemas ulang oleh Ruang Halal atau bagaimana nih Pak Dedi ceritanya? Karena saya lihat kemarin sempat lihat YouTube-nya, sempat saya browsing di webnya juga, saya juga sudah download aplikasinya. Di situ kan ada beberapa produk yang kalau nggak salah daging atau apa ya, seperti itu ya, dan di situ ada tulisannya Ruang Halal. Nah, apakah itu produknya Ruang Halal atau produk UKM yang dikemas oleh Ruang Halal, Pak Dedi? Ya, jadi ceritanya begini, kita kerjasama dengan industri pengalengan gitu, Mas. Jadi kan di situ memang awalnya kan memang istilahnya kan kita ingin membantu untuk pemasaran daripada produk perikanan kemarin tuh. Karena kan memang base-nya kan fishery sustainable business ya itu kan. Nah, terus kita udah MOU untuk kerjasama dengan koperasi UPI MB 45 Jogja itu yang memang memproduksi itu, dan jadi kita jadi kita memfasilitasi nanti UMKM yang bidang halal yang ingin mengkeningkan produknya, mengalengkan produknya bisa lewat kita ke rekanan kita gitu Mas. Jadi istilahnya supaya
bisa menambah leverage bisnisnya gitu Mas. Kalau produk dikalengkan kan dia akan lebih gampang untuk dikirim dan lebih awet kan, itu sampai setahun gitu loh Mas. Dan itu juga udah HACCP, sudah BPOM, sudah ini semua, tinggal produknya itu harus halal. Jadi misalkan Mas Haris punya produk nih, punya produk bakso koyor gitu kan, ya itu harus halal dulu, baru nanti itu bisa dikalengkan ke kita gitu loh. Jadi udah nanti dengan kalengan tuh udah ada HCCP-nya, udah ada BPOM-nya, udah ada GMP-nya gitu. Dan itu siap diekspor. Itu mempermudah, mudah. Siap, siap. Itu eksklusif hanya di ruang halal yang dijualnya itu atau bagaimana? Karena saya lihat tuh kemarin ada tulisannya ruang halal tuh Pak Dedi di. Oh ya, kalau yang itu produk kita Mas. Kalau itu produk kita. Yang ruang halal itu produk yang ada itu brand kita gitu kan. Jadi misalkan Mas Haris nanti mau saya mau maklun, mau pengalengannya saja itu bisa gitu loh. Gitu. Jadi kita istilahnya memfasilitasi UMKM seperti itu. Gitu. Siap. Mungkin ini tambahan informasi ke Pak Dedi yang kemarin salah satu yang diresmikan oleh Pak Wapres yang Global Halal Hub itu salah satu fasilitasnya memang mirip-mirip itu tadi. Jadi memang kalau kita bicara UKM itu tadi kan ya mereka suruh mikir ngalengin atau bikin packaging itu kan ya PR tersendiri ya, biayanya kan besar juga tuh. Makanya nanti akan ada beberapa namanya halal center atau halal hub di beberapa kota, Pak Dedi. Nah, itu nanti mereka yang akan membantu UKM itu tadi. Nah, itu salah satunya. Ini sementara saat ini dilakukan di Sidoarjo. Nah, nanti mungkin kita bisa lakukan dengan adanya Pak Dedi di Purworejo atau Jawa Tengah lah, DIY kayak itu kita bisa lakukan di situ. Tapi intinya sepertinya visi misinya sama nih, Pak Dedi nih untuk. Ya, sama. Nggak, justru gini Mas, kalau bisa ya saya bisa apa yang bisa kita sumbangkan gitu, kolaborasi gitu. Jadi kalau istilahnya gini Mas, kalau dalam bisnis kan kalau kita semua saya kan sekarang tuh waktunya kolaborasi gitu, bukan saatnya kompetisi. Kalau kita memiliki kompetisi kita nggak akan jadi Mas gitu kan gitu. Karena mungkin dari sisi mungkin yang hal-hal dari Pak Wapres itu mungkin memang backbone-nya pemerintah ya gitu kan, memang legalitas, maksudnya jalannya udah terang. Kalau kami kan swasta Mas, cuman swasta kan mungkin kita juga mungkin ada kontribusi apa bisa kita sumbangkan gitu, take and give lah gitu Mas gitu kan, pasti insya Allah siap. kemajuan bersama Mas gitu. Betul. Jadi memang kuncinya kolaborasi, dan awal mulanya itu sebetulnya Global Halal Hub itu bukan dari pemerintah, Pak Dedi. Jadi dimulai dari teman-teman di asosiasi, salah satunya Pak Bib tadi itu, kita memang bareng-bareng, karena kalau pemerintah itu kan bukan pelaku ekspor ya atau pelaku perdagangan lah. Pemerintah itu adalah regulator, tetapi tanpa pemerintah ya kita mungkin nggak bisa berjalan secara cepat atau mungkin lancar, karena semua peraturan, regulasi itu memang diatur oleh pemerintah, dan regulasi itu kan dalam hal untuk melindungi masyarakat. Tadi contoh halal itu memang yang mengeluarkan salah satu instansi dari pemerintah lah, mungkin seperti itulah, bagian dari pemerintah. Terus gimana caranya kita jualan di luar? Jualan di luar itu halal Indonesia itu belum laku loh Pak Dedi loh, halal MUI, halal apa sekarang BPJH ya, itu belum laku. Ketika kita mau jual ke Malaysia, kita mau jual ke tadi Saudi, Dubai, itu harus didaftarkan dulu di halalnya mereka. Nah, salah satu yang kita lakukan ini gimana caranya supaya minimal mereka menerima produk kita ini tadi, sertifikasi halal kita, dan nanti dengan lebih mudah mendaftarkan di sana. Jadi itu yang sedang kita lakukan, Pak Dedi. Betul, kuncinya memang kolaborasi jadinya. Ya, kalau yang tuh ini Mas, kalau untuk ke Saudi saya ada partner perusahaan lokal sana Mas, itu yang dia bisa nguruskan semacam FDA ya, maksudnya halalnya sana mungkin. SDA ya namanya ya. FDA. Ya betul. FDA ya. Jadi memang nanti saya kalau barang yang butuh sertifikasi khusus sana kan harus dibongkar dulu, terus nanti ada prosesnya tersendiri, dan di situ kami ada partner di Saudi itu perusahaan lokal yang memang bisa istilahnya bisa ngurusin itu. Nanti bisa ini Mas, bisa saling kalau misal belum ada, kalau misalnya jadi alhamdulillah.
Kebetulan di Saudi juga kami di sana kan ada perwakilan perdagangan kita juga ya. Iya. Jadi Oh iya. ada ITBC di Jeddah, ada atas perdagangan di Riyadh. Ya, saya juga di Kementerian Perdagangan. Saya tadi pernah sampaikan pernah di Australia juga. Jadi saya kenal dengan teman-teman itu semua dan saya yakin mereka akan support gimana caranya produk Indonesia, produk halal Indonesia bisa tidak hanya menjadi raja di lokal nasional, tapi juga bisa bersaing lah di pasar global begitu, Pak. Nah, ini bicara mengenai ruang halal nih, Pak Dedi nih. Di pameran ini nih, kita tadi belum bicara mengenai pamerannya nih. Pameran ini pameran apa ya, Pak Dedi ya, yang di Amerika ini ya? Itu gawenya Kemenparekraf, Pak, Mas. Ya. Kemenparekraf, jadi istilahnya tuh apa ya? Indonesian Wonders itu loh, Indonesia Digital Wonders. Jadi membawa startup Indonesia yang memang sudah kurasi gitu kan, ya, untuk istilahnya membuka pasar dan mungkin investasi ya, untuk supaya bisa masuk ke Indonesia. Kalau misalkan ada investasi itu kan mungkin nanti insya Allah bisa membawa istilahnya membuka lapangan kerja kan, karena dengan adanya planning istilahnya untuk rencana kerja, jadi butuh investasi nanti bisa membuka lapangan kerja, pasti itu seperti itu sih. Itu ada berapa yang mendaftar dan akhirnya jadi 10 ya, kalau boleh tahu nih Pak Dedi? Kalau semua, jadi sebenarnya itu ini Mas, dari beberapa kementerian ya, lintas kementerian gitu Mas. Karena kemarin memang kami diajukan dari Kemenperin ya, karena kami finalis yang Startup Industry 2021 kemarin gitu kan. Terus jadi ada beberapa dari startup, ada dari kementerian yang lainnya. Jadi di situ dikurasinya di situ Mas. Kalau jumlahnya sih ya lumayan banyak sih Mas, cuman yang lolos itu 10 gitu. Oke. Jadi tidak ujuk-ujuk ya langsung bisa berangkat ke sana ya. Dan informasinya harusnya tuh sebenarnya secara offline berangkat langsung ke sana nih. Tapi karena kondisi sekarang masih banyak pembatasan ya, ini akhirnya kita relay ya Pak Dedi. Iya, karena memang harusnya offline ke offline kita akan lebih ini harusnya Mas, lebih mungkin lebih kita bisa lebih enak ya ketemu dengan orangnya langsung, karena kan itu tahun kemarin kalau nggak salah ya sebelum ini tuh pengunjungnya tuh 400-an ribu Mas, itu banyak sekali ya. Itu kan ada investor, ada pengusaha-pengusaha gitu kan, ada mungkin customer, nah itu kita bisa membuka pasarnya di situ gitu, harusnya seperti itu. Cuman ini belum masih ada om gitu kan, jadi ini dipending dulu nih untuk offline-nya kayaknya. Ya. Tapi ini salah satu kondisi ini kemarin walaupun pandemi, Indonesia itu bisa memecahkan rekor ekspornya nih selama Indonesia berdiri, selama Indonesia sejak kemerdekaan kita tahun lalu itu 230 miliar dolar kita berhasil ekspor. Berarti walaupun adanya kondisi saat ini tidak menyurutkan semangat kita dan bahkan kita bisa menjadikan itu sebagai peluang. Akhirnya bisa ekspor. Nah, salah satunya ini ekspor kita paling besar tuh ke Amerika juga, Pak Dedi. Jadi ini pas sekali kenapa kita ikut pameran startup itu di sana. Nah, kalau ngelihat produknya nih, itu Pak Dedi tahu nggak kenapa dipilih dari beberapa tadi, akhirnya 10 itu salah satunya ruang halal. Saya tahu kelihatannya ini memang menjadi salah satu concern pemerintah, sektor halal ini tadi, dan akan didorong nih. Keunikannya nih dari platformnya Pak Dedi nih dibandingkan dengan platform lain, ini kan ada ya tadi contoh lah ruang guru lah, ini ruang lah, ini ruang halal berarti ruang untuk halal. Nah mungkin dibandingkan dengan yang lain atau mungkin yang serupa itu apa nih Pak Dedi? Kalau boleh saya cerita dulu boleh Mas? Boleh. Jadi kenapa ada ruang halal gitu? Sebenarnya dulu tuh gini, awal-awal tuh kan saya kan background saya kan IT ya, telco gitu kan. Saya kan telco di Samsung Telecom tuh sekitar 8 tahun jadi engineer itu Mas, yang sentral itulah yang sentral telepon gitu kan. Nah, terus saya juga ambil S2 di UGM gitu, makanya dapat MBA kan. Nah di situ saya tuh waktu itu kan dihubungin dari perusahaan di Jerman.
Nah, perusahaan itu ini dia kenalin saya, kamu mau nggak jadi CM country manager untuk usahanya dia. Nah, dia usahanya tentang halal gitu kan. Nah, dia pengen bidik market Indonesia. Nah, saat itu kan, nah, terus nanti Tahun kamu berapa itu, Pak Dedi? 2018 Mas, 2018. 2018. Ya. Ya. Nah, terus habis itu kan saya ngumpulin apa UMKM gitu kan, pakai grup WhatsApp ini untuk komunitas. Nah, dari situ ternyata setelah berjalan kok kayaknya visi kita agak beda dan operasional itu kurang lancar kan. Akhirnya ya udah saya inisiatif daripada nanti di sini teman-teman yang UMKM itu apa sudah bersemangat sekali ternyata belum ada feedback yang signifikan dari sana. Akhirnya ya udah kita cari nama-nama apa yang kira-kira masuk, kok ruang halal masih kosong ya gitu kan. Kita nama itu gitu Mas, ruang halal. Jadi nggak ada hubungannya dengan ruang guru, itu nggak ada. Untuk saya nggak, untuk orangnya itu nggak ada gitu. Siap. Tapi sama-sama akan menjadi unicorn ya. Ya, Iya. amin Mas, amin. Mohon doanya Mas. Ya. Istilahnya Nah, sekarang ini kalau mau masuk ke ruang halal nih, UKM nih, atau mungkin pelaku tadi lah, bisa nggak nih Pak Dedi? Dan caranya gimana kalau bisa? bisa aja Mas, langsung daftar aja gitu kan. Jadi salah satu mungkin keunikan ruang halal adalah bukan cuma marketplace Mas ya. Jadi kita ada pendampingan sertifikasi halal untuk UMKM dan juga itu pendampingan untuk ekspornya gitu Mas. Jadi 3 poin itu Mas. Mungkin kalau saya nggak tahu yang marketplace lain yang kayak apa ya, apa strateginya, cuman kalau kita memang begitu. Jadi kita punya komunitas dan kita punya pendampingan untuk itu. Jadi kita istilahnya kita ada tim untuk konsultan halalnya. Nah, kita kerjasama dengan PTSI kan. Nanti kita lagi nyiapin untuk auditor halal karena memang nanti akan sangat banyak UMKM yang harus istilahnya kan ada sekitar 60 juta tuh UMKM. Nah, insya Allah, nah itu kan kalau misalkan targetnya 2024 itu harus halal semua, kan berarti kan akan ada banyak sekali untuk proyek untuk itu halalisasi gitu Mas. Kalau untuk daftar tinggal buka aja atau download, nanti langsung login aja pakai Gmail atau pakai Facebook, nanti langsung lengkapi data diri, kemudian nanti buka toko gitu aja Mas. Buka toko terus Bayar nggak nih Pak Dedi nih? Pertanyaan yang paling umum nih biasanya. enggak. Kalau untuk produk di bawah 50 produk nggak bayar Mas. Kalau di atas 50 produk baru bayar. Kalau sama Mas Haris punya produknya 100 ya bayar gitu kan. Kalau di bawah 50 gratis Mas gitu. Ya, kita pakai premium ya, menjadi premium. Gitu. Siap. Ya, jadi ini karena apa namanya banyak pelaku kita nih yang mungkin nanti nonton podcast ini udah jelas ya bahwa kalau ingin gabung di ruang halal memungkinkan dan untuk awal kalau tadi produknya sampai dengan 50 produk gratis ya Pak Dedi ya, dan bahkan nanti selain gratis itu bisa juga diberikan pendampingan ya Pak Dedi ya. Pendampingannya itu seperti apa nih Pak Dedi? Apakah bayar juga atau bagaimana nih untuk pendampingannya? Untuk pendampingannya ada dua Mas. Jadi ya kalau yang pendampingan untuk program sertifikasi halal yang gratis kayak misal kemarin Sehati gitu kan, atau mungkin tahun ini mungkin juga jadi self declare, itu kita gratis Mas. Cuma kalau yang reguler ya sebenarnya sih gratis, cuman kan nanti akan dimasukkan ke dalam cas untuk apakah reguler kan berbayar ya untuk ngurus sertifikasi halal. Misalkan satu UMKM kena misal 2 juta atau apa, nah itu nanti sudah gelondongan gitu lah gitu. Istilahnya udah kita pendampingan, kita konsultan halnya termasuk include di situ gitu loh. Gitu lah. Siap. Kan beda-beda tarif tergantung besar kecilnya jenis usahanya Mas. Gitu. Tergantung besar kecilnya jenis usahanya dan mungkin UKM-nya ini tergantung utamanya sebenarnya niat ya Pak Dedi ya, nawaitunya ya. Kalau kita memang niatnya kita ingin maju melalui halal ya saya rasa ini adalah salah satu cara. Mau lewat yang gratis dulu, mencoba dulu bisa. Kalau memang kita sudah yakin dengan produk kita, terus kita akan lebih fokus lagi tentunya dengan yang berbayar itu juga akan mendapatkan fasilitas yang lebih ya Pak Dedi ya. Ya enggak gini. Kalau jadi gini, sertifikasi itu ada dua. Jadi yang gratis dari pemerintah atau mungkin BUMN CSR, cuman ada yang reguler. Yang reguler itu dia harus bayar kan. Nah, bayar itu nanti ya sama pendampingannya sama Mas, antara gratis dan itu sama. Cuman yang ini yang reguler kan misal dia alokasi yang gratis sudah habis atau dia nggak dapat dari CSR, nah, itu baru nanti
dia harus ambil yang reguler berbayar gitu, dia bayar sendiri nanti UMKM-nya. Tapi Siap. kan 4 tahun ya sekarang, kalau dulu kan cuma mungkin 2 atau 3 tahun ya, sekarang 4 tahun kan lebih panjang kan gitu. Gitu. Siap, Kalau siap. gitu. Ya, intinya ruang halal hadir untuk memberikan warna di platform digital halal Indonesia. Salah satunya mempermudah kita semua untuk mendapatkan produk halal, tidak hanya bagi warga negara Indonesia, orang di Indonesia, tetapi juga tentunya bisa kita membawa produk kita ke pasar dunia ya, Pak Dedi ya. Nah ini nggak terasa nih Pak Dedi, waktu kita ngobrol-ngobrol santai, Pak Dedi di Purworejo, saya di Bekasi nih, sudah hampir 1 jam. Insya Allah tadi sampaikan kan kolaborasi itu salah satu kuncinya ya, kita tidak berkompetisi. Saya akan mengundang rekan-rekan teman-teman lainnya untuk selalu hadir di podcast saya ini di Ekspor Indonesia, dan itu adalah salah satu ajang kita untuk kolaborasi, ajang kita untuk silaturahmi. Jadi ya mungkin Pak Dedi lebih paham, silaturahmi itu kan membuka pintu rezeki yang lebih besar ya Pak Dedi ya. Insya Allah dengan adanya pertemuan kita ini tidak hanya bagi saya, tetapi bagi yang menontonnya bisa membuka rezeki yang lebih luas lagi. Amin. Nah, kita ingin mendengar nih terakhir nih dari Pak Dedi nih, semacam closing statement lah, penyemangat kepada kita semua, kepada saya juga, bagaimana produk halal kita tuh harusnya bisa menjadi pemain di pasar global. Kita harus pede membawa produk kita ke luar negeri, dan tentunya gimana sih ini halal ini menjadi suatu hal yang penting bagi kita semua. Silakan Pak Dedi. Oke Mas, terima kasih Mas Haris. Jadi gini, mungkin buat saudara-saudara sekalian dan teman-teman yang mempunyai startup atau UMKM yang bergerak di produk yang halal ya. Jadi kita harus pertama kita mungkin niatkan untuk apa? Supaya usaha kita tuh istilahnya bukan cuman untuk dunia aja, jadi untuk akhirat kita juga kan. Kan untuk mewujudkan sebuah menyediakan sebuah produk yang halal kan, insya Allah kita akan dapat pahala ya kalau kita Muslim mempercayai itu ya. Jadi insya Allah istilahnya itu kerja akhirat juga gitu Mas. Jadi mungkin pertama itu kita nggak usah melihat kita nanti dapat untung berapa, yang penting kita niat lillahi ta'ala, bismillah, untuk kemaslahatan umat dan tentunya untuk negara juga, karena memang koneksinya akan selalu terkoneksi seperti itu, seperti mata rantai yang tidak terputus. Nah, jadi istilahnya terus jangan ini, kita jangan takut untuk berinovasi gitu kan, karena memang produk Indonesia tuh sudah diakui dunia lah. Saya mau cerita dikit ya, nggak apa Mas, agak ini. Boleh. Jadi kemarin itu ada teman saya di Jogja tuh yang dimintain dari seorang buyer di Hong Kong kalau nggak salah, dia tuh suruh nyarikan produk UMKM di Indonesia. Itu ini Mas, sampai yang bayarnya itu sampai bawa jet pribadi ke Indonesia buat bawa khusus produk UMKM Indonesia. Jadi dia bawa jet pribadinya ke Indonesia, dia menyuruh teman saya buat koleksi ini, nyari barang ABCD gitu ke UMKM, begitu udah dibayar, dibawa ke bandara, udah dibawa gitu langsung. Jadi itu sampai segitunya gitu. It mean an Indonesian product is very good in international market, basically like that. Jadi istilahnya kita nggak usah takut bersaing dengan yang membanjiri Indonesia dengan berbagai produknya gitu, harga murah kali berapa gitu. Indonesia tuh mampu gitu. Indonesia tuh punya produk yang berkualitas dan memang berkualitas, dan itu harus ya, untuk satu menaikkan ini daya saing memang harus halal gitu kan. Ke depan memang kalau untuk itu memang harus istilahnya untuk menjamin supaya masyarakatnya ya, kalau makanan yang kita makan halal kan insya Allah kan nanti berkaitan dengan outputnya Mas. Iya. Kita akan masyarakat insya Allah akan lebih baik lagi. Diharapkan begitu sih Mas. Siap. Makasih nih Pak Dedi nih. Jadi luar biasa yang disampaikan Pak Dedi tadi, dan itu yang disampaikan juga oleh Pak Wapres pada waktu launching Global Halal Hub. Jadi yang dilakukan kalau kita berbisnis di sektor halal ya, tidak hanya kita dapat untung di duniawi, tapi tadi bisa pasti mendapatkan pahala di akhirat lah, seperti itulah. Jadi jadi kita kembangkan
produk halal ini demi umat dan demi bangsa ya, Pak Dedi ya. Iya, Mas. Oh ya, satu lagi Ya. Kak. Ruang halal tuh jadi kita komitmen bahwa 10% keuntungan kita untuk beramal gitu, Mas. Gitu. Jadi perlu diketahui, mungkin belum banyak yang tahu ya kalau kita di founder itu memang berkomitmen 10% itu untuk keuntungan bersih untuk amal gitu. Dan alhamdulillah kita udah nyicil itu kemarin waktu ada pandemi gitu, udah berusaha mempraktikkan itu, Mas, gitu. Jadi istilahnya supaya mungkin bisa jadi apa, mungkin teman-teman lainnya mungkin apa sih yang bisa kita sumbangkan gitu kan, untuk kemaslahatan umat dan bangsa dan negara gitu. Siap. Wah, luar biasa sekali nih Pak Dedi nih. Tidak hanya cari keuntungan tapi kita juga bagi-bagi keuntungan. Jadi lebih baik banyak yang untung daripada untung yang banyak tapi buat diri sendiri ya Pak Dedi ya. Iya, Mas. Ya, terima kasih Pak Dedi atas waktunya hari Sabtunya ini mengganggu weekendnya, tetapi juga kami juga mengucapkan selamat atas keikutsertaan Ruang Halal di pameran South by Southwest di Austin, Texas, Amerika Serikat. Semoga membawa nama baik Indonesia dan tentunya bisa membawa investasi ke Indonesia, dan lebih jauh daripada itu mempromosikan produk Indonesia ke Amerika. Jadi produk halal kita tidak hanya menjadi juara di pasar lokal, tetapi juga bisa berkompetisi, bersaing di pasar global. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Pak Dedi dan Ruang Halal. Sukses selalu Pak Dedi, dan kepada pemirsa ekspor Indonesia, ekspor Talk, kita ketemu lagi minggu depan di channel yang sama dengan expert yang luar biasa juga. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, dan salam ekspor. Salam ekspor.